Shalom teman-teman. Nah, baiklah di saat ini kita akan belajar bersama mengenai teologi dalam Perjanjian Baru dan Gereja Mula-Mula. Nah, tahukah kalian teman-teman bahwa hari Pentakosta yang kita kenal sebagai hari ke-50 setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu merupakan hari lahirnya gereja perdana atau gereja mula-mula? Nah, di mana gereja mula-mula lebih berkembang lagi ketika Rasul Paulus memulai penginjilannya kepada orang-orang yang non-Yahudi. Itu terjadi diperkirakan pada 48 sampai 49 Masehi. Tempat berlangsungnya itu ada di tanah Palestina, kemudian meluas ke Syria dan meluas lagi ke Asia Minor, ke Yunani dan juga Italia. Adapun gereja pusat pada saat itu bertempat di kota Yerusalem, Antioquia, dan juga Roma. Nah teman-teman, kita harus tahu bersama juga bahwa perkembangan gereja pada saat ini itu merupakan hasil perjuangan dari para rasul, yang contohnya adalah Rasul Paulus dan juga Petrus. Nah, sejauh ini apakah ada yang bertanya tentang emang ada tantangan yang dihadapi dalam konteks pemberitaan Injil di gereja mula-mula? Nah, tentu saja ada teman-teman. Berikut ini kita akan mempelajari mengenai tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula mengenai atau dalam hal mereka memberitakan Injil. Nah, teman-teman, sebenarnya ada begitu banyak tantangan yang dihadapi dalam konteks gereja mula-mula ketika mereka menyebarkan Injil. Namun di sini saya hanya melontarkan dua tantangan yang sering kita dengar bersama, yaitu yang pertama penganiayaan dari pemerintah Romawi. Nah, kita tahu bersama bahwa pada saat itu kekuasaan penuh itu dipegang oleh pemerintahan Romawi, contohnya dari Kaisar Nero. Dan yang kedua, itu ada penolakan dari kaum Yahudi, yang dimana pada saat itu teman-teman, kita tahu bersama bahwa kaum Yahudi itu menolak Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, sebagai contoh teman-teman, ada Rasul Paulus yang ketika dia memberitakan Injil, itu mengalami penganiayaan oleh Kekaisaran Romawi. Dan juga ada Rasul Petrus. Nah, kita tahu bersama bahwa Petrus ini adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus Kristus, yang dimana dia juga merupakan seorang rasul yang memimpin gereja Yerusalem, dan ia juga mengalami penderitaan akibat penganiayaan dalam pemberitaan Injil tersebut. Nah teman-teman, kita masuk dalam poin pembahasan berikutnya, yaitu mengenai perkembangan kepemimpinan dan struktur gereja, di mana pada saat itu teman-teman, ketika pada abad kedua sampai abad ketiga, kepemimpinan dan struktur gereja itu sudah mulai terorganisir dengan baik, di mana pada saat itu sudah ditandai dengan adanya paham tentang eklesiologi, dan juga pemerintahannya sudah mulai bermodel episkopal. Nah teman-teman, di mana pada saat itu mulai diperkenalkan dan dikembangkan adanya bentuk gereja yang universal. Sebagai contoh yaitu gereja Katolik menurut sistem pemerintahan episkopal. Baik teman-teman, kita masuk dalam poin pembahasan yang terakhir mengenai penggunaan kitab suci sebagai otoritas, di mana Alkitab itu memiliki otoritas ilahi yang dalam hal ini itu tidak pernah salah atau tidak dapat salah. Hal ini dikarenakan bahwa Alkitab ini merupakan firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu sendiri.